anggota saya Muhammad Farid Fauzan dengan NIM 2488020022. Saya dengan Muhammad Rizky Kadarmawan dengan NIM 2488020010. Saya Kayla Tuniama dengan NIM 2488020003. Saya dengan Saskia Putra Fairunnisa dengan NIM 2488020020. Yang akan membawakan materi teori himpunan. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu pendahuluan teori peluang dan contoh kontekstual. Nah, menjelaskan pentingnya teori himpunan dalam matematika dan kehidupan sehari-hari. Teori himpunan merupakan dasar penting matematika yang sudah dikenal dan diterapkan secara luas. Meskipun sering tidak disadari dalam aktivitas sehari-hari, ada memberikan contoh kontekstual penerapan teori himpunan dalam kehidupan nyata. Contohnya yaitu penerapan meliputi dokter dalam IDI, sarjana ekonomi di ISEI, penggemar motor besar di IMBI, serta pengelompokan alat tulis atau ayam berdasarkan jenis, yang menunjukkan konsep himpunan secara implisit. Selanjutnya, mengilustrasikan konsep himpunan dalam aktivitas sosial dan pendidikan. Konsep himpunan secara implisit diterapkan dalam berbagai aktivitas sosial dan pendidikan, memperkuat pemahaman dan pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya itu ada sejarah singkat teori himpunan dan Kurz-Kantor. Perjalanan penemuan dan pengembangan teori himpunan Kurz-Kantor. Yang pertama itu ada dari 1845 sampai 1918. Itu ada kelahiran dan masa hidup Kurz-Kantor. Kurz Ferdinand Ludwig Philipp Kantor lahir dan hidup sebagai matematikawan Jerman yang kemudian mencetuskan teori himpunan. Nah, pada akhir abad ke-19 itu ada publikasi teori himpunan. Kantor mempublikasikan teori himpunan yang mengembangkan konsep himpunan tak hingga, merevolusi matematika modern. Pada 1874 ada publikasi di Charles Journal. Karya Kantor diakui secara resmi melalui publikasi penting di Charles Journal meskipun awalnya mendapatkan penolakan. Nah, pasca 1874 itu ada dampak teori himpunan. Teori himpunan menjadi dasar bagi hampir semua cabang matematika modern, menandai perubahan paradigma dalam ilmu matematika. Selanjutnya itu ada definisi dan pengertian himpunan. Definisi objek himpunan sebagai kumpulan objek berbeda. Nah, himpunan itu adalah kumpulan objek yang berbeda. Anggota himpunannya disebut elemen, unsur, atau anggota. Objek harus jelas dan berbeda agar himpunan dikatakan well defined. Nah, ada contoh himpunan yang jelas. Itu ada contoh himpunan yang meliputi kumpulan alat musik tradisional Lampung, kumpulan buku, dan kumpulan mahasiswa sebagai contoh nyata himpunan yang well defined. Ya, selanjutnya itu ada jelaskan kondisi himpunan yang tidak valid. Nah, kumpulan yang tidak pasti anggotanya dianggap sebagai himpunan matematik karena tidak memenuhi definisi well defined. Selanjutnya itu ada tekanan sifat penting himpunan. Himpunan tidak memperhatikan urutan dan pengulangan elemen, sehingga elemen yang dihitung satu kali tanpa urutan tertentu. Selanjutnya itu ada representasi dan penyajian himpunan. Metode utama dalam menyajikan himpunan secara formal dan grafis. Yang pertama yaitu ada enumerasi. Menuliskan semua anggota himpunan dalam tanda kurung kurawal. Contohnya itu A sama dengan kurung kurawal Lampung Timur, Y kanan, Lampung Tengah, tutup kurung kurawal.
Yang kedua yaitu ada simbol baku. Simbol khusus untuk himpunan bilangan seperti C, R, Q, Z, N, P, dan U sebagai himpunan semesta. Yang ketiga yaitu ada notasi pembentuk himpunan. Menuliskan syarat keanggotaan dengan format buka kurung X memenuhi syarat tertentu, tutup kurung. Yang keempat yaitu ada diagram Venn. Penyajian grafis dengan lingkaran dalam persegi panjang yang mewakili himpunan semesta. Kardinalitas dan himpunan kosong. Kardinalitas himpunan didefinisikan sebagai jumlah elemen berbeda dalam suatu himpunan. Kardinalitas dinotasikan dengan garis vertikal di kedua sisi seperti tanda nilai mutlak. Contohnya, kardinalitas U sama dengan 8, maka kardinalitas A sama dengan 4, dan kardinalitas B sama dengan 4 untuk himpunan terbatas U, A, dan B. Himpunan berhingga memiliki kardinalitas bilangan bulat lebih besar atau sama dengan 0, sedangkan himpunan tak hingga memiliki kardinalitas tak hingga. Himpunan kosong dilambangkan dengan simbol 0 dengan garis miring atau kurung kurawa buka tutup. Yang kosong adalah himpunan tanpa anggota dengan kardinalitas 0. Selanjutnya itu himpunan bagian dan proper subset. Yang pertama, definisi himpunan bagian atau subset. Himpunan A adalah himpunan bagian dari B. A subset B atau himpunan bagian dari B jika setiap anggota A juga anggota B. Ditulis A subset atau sama dengan B. Yang kedua itu definisi himpunan bagian sebenarnya. Jika A subset B dan A tidak sama dengan B, maka A adalah himpunan bagian sebenarnya. Ditulis A subset sejati B. Bagian ketiga itu contoh himpunan bagian sebenarnya. Contoh himpunan 1, 2 subset dari himpunan 1, 2, 3 dan N subset R subset C. Artinya bilangan asli subset bilangan real subset bilangan kompleks. Prinsip dasar himpunan bagian. Setiap himpunan adalah himpunan bagian dari dirinya sendiri. Ditulis A subset atau sama dengan A. Himpunan kosong sebagai subset. Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Ditulis himpunan kosong subset atau sama dengan A. Lalu ada transit himpunan bagian. Jika A subset B dan B subset C, maka A subset C menunjukkan hubungan transitif. Selanjutnya itu kesamaan dan ekuivalensi himpunan. Yang pertama, definisikan kesamaan himpunan berdasarkan elemen yang sama. Dua himpunan A dan B dikatakan sama hanya jika A sama dengan B dan B sama dengan A. Artinya, keduanya memiliki elemen yang identik tanpa memperhatikan urutan dan pengulangan. Kedua, jelaskan sifat urutan dan pengulangan pada kesamaan himpunan. Urutan anggota himpunan dan pengulangan elemen tidak mempengaruhi kesamaan himpunan, karena himpunan hanya memperhatikan keberadaan elemen unik. Ketiga, itu tentukan ekuivalensi himpunan berdasarkan kardinalitas. Dua himpunan A dan B disebut ekuivalen jika memiliki jumlah elemen yang sama. Ditandai dengan simbol A ekuivalen dengan B atau A berkorespondensi satu-satu dengan B. Contohnya, F sama dengan A, B, C, D, E dan N sama dengan 2, 5, 6, 8, 10, di mana keduanya memiliki 5 elemen. Oke, selanjutnya itu ada himpunan saling lepas dan himpunan kuasa. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah himpunan saling lepas, di mana dua himpunan A dan B tidak memiliki anggota yang sama. Nah, ini dapat dituliskan dalam A irisan B sama dengan himpunan kosong, di mana notasi A, nah ini garis miring 2 ini itu menandai simbol dari himpunan si saling lepas ini.
di mana notasi A saling lepas terhadap B. Nah, contohnya itu di sini ada, misalkan di sini saya punya anggota himpunan A, di mana anggotanya itu X dengan syarat X itu kurang dari sama dengan 10, di mana X ini termasuk himpunan dari P, dan B itu memiliki anggota X dengan syarat X lebih dari 10, di mana X himpunan bagian dari P. Nah, di sini dikatakan A itu saling lepas terhadap B, karena tadi anggota himpunan A itu kan dia kurang dari sama dengan 10. Nah, sedangkan B, dia itu anggota himpunannya itu lebih dari 10. Nah, otomatis berarti tidak ada anggota yang sama dari A dan B tersebut, maka dia dikatakan himpunan saling lepas. Nah, lalu yang kedua itu ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu PA berisi semua himpunan elemen PA. Nah, di sini saya punya contohnya. Nah, ini bisa kalian lihat, di sini ada himpunan saling lepas. Nah, ini contohnya, misalkan saya punya anggota himpunan A itu 1, 2, dan 6. Dan B itu ada 3 dan 5. Nah, bisa kalian lihat nih, tidak ada anggota himpunan yang sama. Nah, disinilah dikatakan himpunan saling lepas, karena himpunan yang ada di A itu tidak ada di B. Sedang sebaliknya juga, himpunan yang ada di B tidak ada di A, maka dikatakan himpunan saling lepas. Seperti itu. Nah, lalu untuk himpunan kuasa itu, atau biasa disebut power set, adalah himpunan yang semua anggotanya adalah himpunan-himpunan bagian dari himpunan asalnya. Jika himpunan A memiliki N anggota, maka himpunan kuasanya itu dinotasikan P dalam kurung A atau 2 pangkat A akan memiliki 2 pangkat N anggota, di mana anggota himpunan kuasa mencakup semua kemungkinan kombinasi elemen termasuk himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Nah, di sini ada contohnya, misalkan jika A itu 1 dan 2, nah anggota himpunan A adalah 2. Nah, ini ya, anggota himpunannya cuma ada 2. Nah, bisa kita katakan di sini N sama dengan 2. Nah, jumlah anggota himpunan kuasa PA berarti adalah tinggal dimasukin ke rumus. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, di sini dijabarinnya nih. 1, 2 sama dengan itu sama dengan P, 1,2. Nah, ini anggotanya itu ada himpunan kosong, 1, 2, dan 1, dan 2. Nah, ini jumlahnya ada 4. Berarti benar ya. Ini rumusnya. Nah, di sini juga misalkan ada jika B, itu ada anggotanya A, B, dan C. Nah, anggota himpunannya kan berarti ada 3 ya. Anggota himpunan B adalah 3, N sama dengan 3. Nah, jumlah anggota himpunan kuasanya berarti P dalam kurung B adalah, tinggal dirumuskan rumus lagi kayak tadi, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini ada penjabaran anggotanya P dalam kurung A, B, C. Nah, ini anggotanya ada himpunan kosong, lalu ada A, B, C, AB, AC, BC, ABC. Nah, berarti benar ya, dia totalnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti rumus yang kita tulis ini benar, sesuai dengan anggotanya. Seperti itu. Selanjutnya itu ada operasi dasar pada himpunan. Nah, di sini bisa kalian lihat operasi dasar pada himpunan itu ada 6, di mana ada irisan atau intersection, ada gabungan atau union, ada complement atau complement, ada selisih atau difference, ada beda stangkup atau simetri, difference, dan yang terakhir ada perkalian Cartesian atau Cartesian product. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Nah, di sini bisa kalian lihat. Nah, yang pertama ini ada irisan atau sering yang disebut dengan intersection. Nah, irisan himpunan itu dilambangkan dengan kayak U kebalik gini. Dia melengkung ke atas. Nah, adalah himpunan baru yang berisi semua anggota yang sama-sama dimiliki oleh 2 himpunan atau lebih. Yang artinya di mana anggota tersebut harus ada di semua himpunan yang diiris. Nah, ini ada contohnya nih, bisa kalian lihat. Nah, diketahui misalkan anggota A itu ada 3, 7, 9, 11, dan 13. Sedangkan anggota B itu ada 11, 13, 15, dan 17. Nah, berarti A irisan B itu adalah 11 dan 13. Kenapa? Karena 11 dan 13 ini terdapat di 2 himpunan. Baik itu di himpunan A dan juga himpunan B. Nah, untuk diagram Venn-nya ini seperti ini. Bisa kalian lihat. Berarti dia yang diiris itu yang di tengah nih. Yang diiris. Yang sama-sama di mana angkanya itu berada di 2 himpunan. Seperti itu. Atau lebih. Nah, lanjut yang kedua. Nah, kedua itu ada gabungan atau union, di mana dia itu himpunan baru yang berisi semua anggota dari 2 atau lebih himpunan yang digabungkan tanpa mengulang anggota yang sama, dilambangkan dengan simbol U. Nah, kalau tadi irisan dia U kebalik, nah kalau ini simbolnya U kalau gabungan, jangan kebalik ya. Dan dibaca A atau B atau A gabungan B. Nah, di sini ada contohnya juga, misalkan anggota himpunan A-nya itu ada 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Sedangkan B-nya itu ada 6, 10, 12, 18, dan 20. Berarti A
gabungan B itu adalah ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, dan 20. Nah, ini ada contoh diagram Venn-nya. Nah, untuk gabungan itu dia diarsir semuanya, baik itu anggota himpunan A dan juga B. Nah, perlu dicatat juga, kalau misalkan ada dua angka yang sama di antara dua himpunan ini, atau lebih, nah dia ditulisnya hanya satu. Nah, ini kayak 6 ya, 6 ini kan ada dua nih. Nah, dia ditulisnya hanya satu aja nanti di anggota A, gabungan B-nya, seperti itu. 8 juga, 10 nih, 10 ada dua, dia ditulisnya satu aja di sininya. Nah, lanjut yang ketiga, itu ada komplement atau komplement, di mana komplement himpunan adalah semua anggota himpunan semesta. Nah, anggota atau S, lambangnya S himpunan semesta yang bukan anggota himpunan tertentu, yang dilambangkan dengan A petik atau A pangkat C. Nah, ini simbol untuk komplement itu bisa petik dan juga bisa pangkat C, yang berisi elemen dari S yang tidak ada di A. Contohnya, misalkan anggota himpunan semestanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan anggota himpunan A-nya itu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Yang dimana semua anggota S yang bukan anggota A membentuk satu himpunan, yaitu ada 0, 2, 4, 6, dan 8. Nah, ini bisa kalian lihat, ini ada diagram Venn-nya. Berarti dia yang bukan himpunan anggota S nih, yang bukan anggota A, itu ada 0, 2, 4, 6, dan 8. Nah, dia ditaruhnya di luar karena tadi anggota S yang bukan anggota A, dia membentuk satu himpunan sendiri. Nah, ini berarti hasil komplemennya nih yang di luar ini. Nah, ini. Jadi komplemen himpunan A adalah A petik atau A pangkat C, itu ada 0, 2, 4, 6, dan 8. Seperti itu. Nah, daerah yang diarsir. Nah, tadi daerah yang diarsir adalah komplemen A atau A petik. Nah, ini yang diarsir yang di luarnya. Lanjut, yang keempat itu ada selisih atau difference, di mana selisih himpunan itu A dikurang B adalah himpunan baru yang berisi semua anggota dari himpunan A yang tidak termasuk dalam anggota himpunan B. Nah, sederhananya, kamu mengambil himpunan A misalkan, lalu membuang semua elemen yang juga ada di himpunan B, sehingga yang tersisa adalah anggota unik dari A. Nah, ini dilambangkan dengan A garis miring B atau A kurang dari B, dan dibaca A minus B. Nah, ini ada contohnya. Itu diketahui misalkan anggota himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan B itu ada 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, berarti A dikurang B-nya itu 1, 2, 3, dan 4. Karena 1, 2, 3, dan 4 ini tidak ada di himpunan B. Nah, ini bisa kalian lihat diagram Venn-nya nih. Berarti dia yang diarsir yang ada di himpunan B saja. Nah, kalau B dikurang A berarti itu ada 5, 6, 7, 8, 9. Karena salah. Berarti B kurang A itu dia 7, 8, dan 9 saja. Karena 7, 8, dan 9 itu tidak ada di anggota himpunan A. Seperti itu. Nah, lanjut. Yang kelima ada beda setangkup atau symmetric difference, di mana beda setangkup atau beda simetris adalah himpunan elemen yang ada di salah satu dari dua himpunan, A atau B, tetapi tidak ada di keduanya, bukan di irisannya. Ini seperti mengambil semua elemen unik dari kedua himpunan, atau bisa dihitung sebagai gabungan kedua himpunan dikurangi irisannya. Nah, ini ada rumusnya, yaitu dalam kurung A gabungan B dikurang A irisan B. Atau bisa juga sebagai selisih himpunan A dikurang B gabung selisih B dikurang A. Nah, ini rumusnya. A dikurang B gabungan dari B dikurang A. Nah, simbolnya biasanya itu seperti ini kalau beda setangkup. Nah, A beda setangkup B atau A. Nah, ini lambangnya bisa segitiga juga. Atau A beda setangkup B. Nah, ini ada contohnya. Misalkan jika A-nya itu 2, 4, dan 6 dan B-nya 2, 3, dan 5. Berarti kita masukin ke rumus saja. Nah, ini rumusnya ya. Kita masukin rumus A digabung B berarti ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk irisannya A irisan B itu ada 2. Nah, berarti tinggal dimasukin ke rumus A digabung B dikurang A irisan B. Berarti 2, 3, 4, 5, dan 6 dikurang 2. Nah, ini 2-nya kita coret berarti hilang. Maka A beda setangkup B itu sisa 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu. Nah, terakhir ada perkalian Cartesian atau Cartesian product, di mana dia itu operasi dalam teori himpunan untuk mengalihkan dua himpunan tak kosong secara terurut, menghasilkan himpunan baru yang berisi semua kemungkinan pasangan terurut, atau yang disebut ordered pair.
di mana elemen pertama diambil dari himpunan pertama dan elemen kedua diambil dari himpunan kedua. Dengan urutan elemen sangat penting dan tidak bisa ditukar. A dikali B tidak sama dengan B dikali A, kecuali himpunan kosong atau himpunan sama. Nah, di sini ada contohnya, misalkan C, anggota himpunan C-nya itu ada 1, 2, dan 3. Sedangkan D itu ada A dan B. Nah, maka C dikali D itu sama dengan 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, 3, B. Kita bisa juga tinggal dikali. Nah, ini kan anggota himpunan C-nya kan ada 3. Nah, D-nya itu ada 2. Berarti tinggal 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, ini penjabaran anggotanya. Benar gak 6? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti benar ya. Dia C dikali D itu sama dengan 6. Nah, ini untuk penjabarannya. 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, dan 3 B. Seperti itu. Nah, ini untuk operasi dasar pada himpunan. Tadi ada 6. Nah, selanjutnya itu ada hukum pada aljabar himpunan. Nah, di sini ada 8 ya, kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, salah, berarti ada 9. Nah, di sini ada yang pertama itu ada hukum identitas, di mana notasinya itu A gabung himpunan kosong itu sama dengan A irisan U sama dengan A. Nah, di mana penjelasannya itu menggabungkan dengan himpunan kosong atau semesta tidak mengubah himpunan A. Berarti hukum identitas itu adalah hukum diri dia sendiri, tidak digabung dengan himpunan kosong atau semesta. Nah, berarti dia berdiri pada himpunan sendiri. Nah, sedangkan kalau hukum nul atau dominasi, itu notasinya A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong, A gabung U sama dengan U. Nah, penjelasannya, kalau hukum nul ini, dia irisan dengan himpunan kosong menghasilkan kosong, gabungan dengan semesta menghasilkan semesta. Nah, kalau yang ketiga itu ada hukum komplement, yaitu notasinya A gabung A komplement sama dengan U, A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong, di mana himpunan komplementnya itu meliputi semesta dan irisan mereka kosong. Nah, yang keempat ada hukum idempotent. Itu notasinya itu A digabung A sama dengan A irisan A sama dengan A. Nah, ini penjelasannya penggabungan atau irisan himpunan dengan dirinya sendiri tidak mengubah himpunan itu sendiri. Terus juga yang kelima ada hukum penyerapan. Itu ada notasinya itu A gabung dalam kurung A irisan B sama dengan A, terus A irisan dalam kurung A gabung B sama dengan A. Nah, operasi gabungan dan irisan dengan himpunan terkait menyerap himpunan A. Nah, yang keenam itu ada hukum komutatif, di mana A gabung B sama dengan B gabung A. Nah, sedangkan A irisan B sama dengan B irisan A. Nah, dia itu urutan operasi gabungan dan irisan tidak mempengaruhi hasil. Jadi dia hanya ditukar saja kalau hukum komutatif ini. Tapi tidak mempengaruhi hasilnya. Hasilnya akan tetap sama saja. Seperti itu. Nah, lalu yang ketujuh ada hukum asosiatif. Nah, hukum asosiatif ini bisa kalian lihat notasinya ada A gabung dalam kurung B gabung C sama dengan A gabung B gabung C. Terus juga A irisan dalam kurung B irisan C sama dengan A irisan B irisan C. Nah, penjelasannya itu, kalau untuk asosiatif, dia pengelompokan operasi gabungan dan irisan yang tidak mempengaruhi hasil. Nah, kalau tadi hukum komutatif itu dia urutannya, nah kalau hukum asosiatif ini, dia itu pengelompokannya, seperti itu. Nah, yang ke-8 ada hukum distributif, di mana notasinya itu A gabung dalam kurung B irisan C sama dengan A gabung B irisan A gabung C. Atau bisa juga A irisan dalam kurung B gabung C sama dengan dalam kurung A irisan B gabung A irisan C, di mana dia itu distribusi gabungan terhadap irisan dan sebaliknya. Dan yang terakhir itu ada hukum De Morgan, yang itu ada notasinya A irisan B komplement sama dengan A komplement gabungan B komplement. Kita bisa juga dalam kurung A gabung B komplement sama dengan A komplement irisan B komplement. Nah, untuk penjelasannya, kalau hukum De Morgan ini, yaitu komplement gabungan dan irisan saling terbalik. Ini untuk hukum aljabar himpunan, ada 9. Selanjutnya itu ada prinsip dualitas dan prinsip inklusif eksklusif. Nah, slide ini membahas konsep dasar dan aplikasi prinsip dalam teori himpunan, di mana ada 6 poin penting, yaitu yang pertama ada prinsip dualitas himpunan. Nah, ini di mana dua konsep himpunan berbeda dapat saling berhubungan melalui pengertian kebenaran pernyataan, seperti mengubah kebenaran pernyataan gabungan sama dengan irisan, dan
himpunan kosong sama dengan gabungan. Kemudian yang kedua itu ada fungsi prinsip dualitas, di mana prinsip ini mempermudah pembuktian dari penerapan dalam teori himpunan. Kemudian selanjutnya itu yang ketiga, ada prinsip inklusif eksklusif untuk dua himpunan. Rumus besarnya itu nilai mutlak A gabungan B sama dengan mutlak A plus mutlak B min mutlak A irisan B. Kemudian rumus ini membantu menghitung jumlah anggota gabungan dua himpunan. Kemudian yang keempat ada himpunan saling lepas. Jika himpunan saling lepas artinya A irisan B sama dengan 0, maka perhitungannya lebih sederhana. Kemudian yang kelima itu ada perluasan prinsip inklusif eksklusif, di mana rumus ini dapat diperluas untuk 3 himpunan dan ditetapkan secara sistematis. Kemudian yang 6 ada contoh aplikasi, hitung bilangan 1-50 yang habis dibagi 4 atau 7 dengan A sama dengan 12, B sama dengan 7, kemudian A irisan B sama dengan 1, maka A gabungan B sama dengan 18. Prinsip-prinsip ini sangat berguna dalam perhitungan kombinatorik dan teori peluang. Kemudian selanjutnya ada partisi himpunan dan contoh partisinya. Nah, sekarang kita bahas tentang partisi himpunan. Nah, yang pertama itu definisi partisi himpunan. Nah, partisi himpunan A adalah kumpulan himpunan bagian tidak kosong dari A yang saling lepas dan gabungannya adalah A. Kemudian syarat partisinya itu ada gabungan seluruh bagian, gabungan semua himpunan bagian A1, gabungan A2, kemudian gabungan titik-titik sampai dengan gabungan AN harus sama dengan himpunan A. Kemudian yang ketiga itu ada syarat partisi, di mana himpunan bagian saling lepas itu setiap himpunan bagian A, I dan AJ harus saling lepas, yaitu AI irisan AJ sama dengan himpunan kosong untuk I tidak sama dengan J. Kemudian selanjutnya itu ada contoh partisi himpunan M. Misalkan M sama dengan buka kurung kurawal A, B, C, D, F, G, H, I, J, tutup kurawal. Dengan partisi dalam kurung kurawal A, B, kemudian koma dalam kurung kurawal C, D, F, D, kemudian koma dalam kurung kurawal E, kemudian koma lagi dalam kurung kurawal G, H, I, J. Nah, perhatikan bahwa semua bagian saling lepas dan gabungannya adalah M. Kemudian fungsi partisi membantu himpunan menjadi beberapa blok yang saling lepas untuk mempermudah analisis dan perhitungan. Nah, kemudian kita lanjut. Ada pembuktian proposisi himpunan, metode dan contoh. Slide ini membahas metode pembuktian dan contoh penerapan aljabar himpunan, di mana yang pertama itu ada diagram Venn, membandingkan secara hasil dari ekspresi himpunan untuk validasi proposisi. Ini adalah cara visual yang paling mudah dipahami. Kemudian ada tabel keanggotaan, menggunakan nilai 1 dan 0 untuk menandai anggota dan bukan anggota himpunan. Metode ini sistematis dan mudah diikuti. Kemudian yang ketiga ada aljabar himpunan, menggunakan hukum dan definisi operasi himpunan untuk membuat proposisi. Ini adalah metode formal yang paling rigorous. Kemudian yang keempat itu ada definisinya. Pembuktian berdasarkan definisi implikasi dan konsep himpunan bagian. Metode ini kembali ke konsep dasar. Kemudian ada contoh pembuktian. Buktikan A gabungan dalam kurung B min C sama dengan dalam kurung A gabungan B min dalam kurung C dikurangi A. Kita bisa menggunakan aljabar himpunan secara sistematis untuk membuktikan kesamaan ini. Nah, keempat metode ini saling melengkapi dan bisa dipilih sebagai
bisa dipilih sesuai dengan kompleksitas proposisi yang akan dibuktikan. Nah, kemudian lanjut pada kesimpulannya, teori himpunan merupakan fondasi yang sangat esensial dalam perkembangan matematika modern. Hampir seluruh cabang matematika, baik aljabar, analisis, logika, maupun teori bilangan, dibangun di atas konsep-konsep dasar yang ditawarkan oleh teori himpunan. Pemahaman terhadap definisi, sifat, serta operasi pada himpunan tidak hanya melatih kemampuan berpikir logis, sistematis, dan kritis, tetapi juga membentuk kerangka berpikir yang kokoh sebagai landasan dalam mempelajari materi matematika yang lebih kompleks. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Nah,